izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya yaitu Muhammad Erin Nurfauji. Saya bagian dari panitia pelatihan desain grafis. Desain grafis menggunakan Corel Draw untuk pemula. Nah, dan izinkan saya untuk membawakan dan membacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu ada pembukaan, yang kedua ada pemateri dan sharing-sharing, yang keempat ada sesi tanya jawab, yang kelima ada kuis, dan yang terakhir ada dokumentasi serta penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama udah kita buka dengan bacaan basmalah. Selanjutnya saya akan langsung saja ke sesi selanjutnya, yaitu sesi pematerian kepada Kang Muhammad Nurbayan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Erin atas kesempatan dan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'at, dan semoga sampai kepada kita rahmat dan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama mungkin saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan audiens yang masih setia hadir pada pertemuan hari ini. Saya ucapkan selamat datang juga kepada audiens baru yang telah bergabung. Alhamdulillah pada pertemuan kedua ini pesertanya mungkin bertambah ya, dari yang baru. Terima kasih juga rekan-rekan panitia yang masih standby mempersiapkan segala perangkat sehingga terlaksananya kegiatan virtual pada hari ini. Nah, sebelumnya saya jelaskan kembali gitu ya. Jadi ini tuh merupakan bentuk kegiatannya itu kegiatan webinar, kegiatan pelatihan, bukan kegiatan webinar. Jadi bentuknya itu kita laksanakan selama 3 hari pertemuan. Nah, alhamdulillah hari ini merupakan pertemuan yang ketiga atau yang terakhir. Baik, bismillah, insya Allah pada pertemuan kali ini akan kita bahas materi tentang wirausaha desain grafis. Tentunya ada hal yang melatar belakangi dipilihnya pembahasan tersebut. Nah, jadi kebetulan saya sebagai panitia sekaligus pemateri, jadi punya usaha desain grafis gitu ya, dan sekaligus percetakan kecil-kecilan, ya masih kecil. Nah, bismillah, pada kesempatan kegiatan hari ini saya jadikan sebagai kesempatan untuk bisa sharing dan juga berbagi pengalaman tentang wirausaha jasa desain grafis. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan nanti dalam penyampaian. Di sini saya tidak ada maksud untuk menggurui ataupun merasa lebih baik dari rekan-rekan sekalian. Tentunya saya dan kita semua masih dalam tahap belajar, jadi maklum apabila ada sedikit kesalahan baik itu dalam penyampaian ataupun pengucapan, mohon dimaafkan. Ya, mungkin yang pertama perkenalan lagi gitu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurbayan, nama panggilannya saya biasa dipanggil Uyan sama teman-teman. Nurbayan juga boleh, Nur atau Bayan, Ubay, terserah. Status saya saat ini sebagai mahasiswa semester 3 di UPIK Kampus Cibiru, jurusan Pendidikan Multimedia. Domisili saya asal Kabupaten Sumedang, lebih tepatnya di Desa Rancamulya, Kecamatan Sumedang Utara. Saya alumni dari SMK Negeri 1 Sumedang, jurusan Teknik Audio Video atau Elektronika. Kemudian minat desain grafis saya sejak kelas 2 SMP. Nah, mungkin sedikit cerita singkat perjalanan dari desain grafis. Jadi waktu SMP itu emang suka edit foto dan video gitu ya. Kebetulan juga karena lagi tren-trennya yang namanya smartphone Android gitu waktu itu. Malah sejak SD juga udah tertarik gitu ya dengan multimedia dari
HP gitu ya, waktu kalau nggak salah masih HP Nokia yang kayak gitu ya. Kameranya mungkin masih burik, nah yang gitu. Tapi udah tertarik gitu ya. Nah lanjutlah di SMP ada Android. Nah semakin tertariklah di bidang multimedia, terutama bidang desain grafis. Nah begitu masuk SMP mulai ini kan apa, tahu gitu ya passion, kalau tahu emang suka di bidang tersebut. Nah jadi saya punya target kalau SMK itu pengen masuk sesuai dengan passion atau keahlian minat saya gitu ya. Nah begitu masuk SMK saya di sana sempat salah jurusan. Saya masuk jurusan teknik audio video, kirain saya jurusan multimedia, ternyata jurusan elektronika. Tapi tidak apa-apa gitu ya, karena keahlian elektronika dibutuhkan gitu ya, terutama bagi calon bapak rumah tangga. Nah mungkin singkat cerita lagi, di tahun 2020 begitu kelas 3 di akhir 2020 itu saya coba masuk daftar PTN perguruan tinggi negeri. Saya baca-baca ternyata di Jawa Barat ada jurusan pendidikan multimedia. Nah alhamdulillah diterima lah, singkat cerita. Selanjutnya begitu masuk, begitu udah ospek jadi maba mahasiswa baru gitu ya, di rumah juga kan masih online gitu ya, eh, pembelajarannya masih online, mulai dari ospek bahkan dari pendaftaran juga masih online. Nah kebetulan di rumah dekat dengan UPTD atau unit pelatihan Balai Latihan Kerja, BLK Sumedang. Nah kebetulan pas banget waktu itu ada lowongan jurusan pelatihan desain grafis. Nah itu benar-benar gratis ya, full gratis, malahan kita yang dibiayainya gitu ya dari BLK tersebut. Nah di sana masuklah iseng, ternyata alhamdulillah masuk. Jadi tujuannya mungkinnya buat bekal juga gitu ya, buat bekal masuk ke kampus, karena kebetulan ngambil pendidikan multimedia. Nah desain grafis itu salah satu dari bidang multimedia. Nah dari sebulan itu alhamdulillah banyak yang didapat gitu ya, walaupun 1 bulan mengikuti pelatihan desain grafis di BLK Sumedang. Nah berbarengan dengan ikut pelatihan di BLK Sumedang, di rumah juga alhamdulillah ada peluang yang mana begitu masuk ke kampus gitu ya, karena emang kan suka sering ngeprint juga gitu ya. Nah alhamdulillah dibiayai sama orang tua gitu ya, dikasih percetakan dikasih printer all in one waktu itu. Nah itu alhamdulillah saya melihat peluang gitu ya, karena lokasi saya di desa, kemudian karena printernya all in one, bisa fotokopi, bisa ngeprint dan juga bisa scan. Nah di sana saya coba iseng bukan iseng tapi belajar gitu ya. Insya Allah gitu, kalau kita memulai mah bukalah di buka usaha gitu ya, fotokopian. Nah awal mulanya itu sebelum saya bisa ke bisnis desain grafis, sebelumnya itu dulu ya, dari printer dulu, buka percetakan kecil-kecilan yang modalnya printer all in one, bisa fotokopi. Nah di pertemuan hari ini konteksnya mungkin santai gitu ya, kita namanya sharing session ya di pertemuan kali ini, jadi santai aja kita sharing bareng-bareng gitu ya. Barangkali teman-teman juga di sini ada seorang wirausaha desainer grafis. Nah itu pasti seru ya, kita saling berbagi pengalaman, mangga boleh ya. Nah jadi di pertemuan kali ini akan saya bahas yaitu tentang hal yang harus diperhatikan ketika memulai wirausaha desain grafis dan juga cara mempertahankan bisnis desain grafis. Nah mungkin yang pertama akan saya bahas yaitu hal yang harus diperhatikan ketika memulai wirausaha desain grafis. Boleh di next ya. Nah yang pertama adalah memahami terlebih dahulu jenis jasa apa yang sesuai dengan keahlian kita. Misalnya untuk desain grafis ada beberapa fokus gitu ya. Di desain grafis itu ada desain grafis untuk branding, ada desain grafis untuk cetak, ada desain grafis untuk jasa periklanan, kemudian untuk pengemasan, desain
desain web dan juga videografi. Nah, videografi juga membutuhkan yang namanya keahlian desain grafis. Karena di dalam video itu terdapat teks dan juga elemen-elemen bentuk. Nah, itu yang termasuk dalam desain grafis dalam videografi. Nah, kalau kita sudah mengetahuinya, maka selanjutnya tentukan pilihan buat menu jasa yang kita tawarkan agar bisa sesuai dengan kemampuan kita. Dengan menyesuaikan kemampuan, maka hasilnya pun juga insya Allah akan maksimal. Yang selanjutnya, tentukan bentuk bisnis. Yang selanjutnya, coba ke slide sebelumnya teh. Nah, yang selanjutnya menentukan bentuk bisnis, target, dan teknik bisnis yang akan kita gunakan. Nah, jadi tentukan apakah kita hanya akan membukanya kecil-kecilan sendiri atau bekerja sama dengan teman, atau bisa juga membuat bisnis yang langsung besar. Ya, tentunya ini berkaitan dengan modal awal dan budget yang kita punya. Selanjutnya juga kita harus menentukan target dari bisnis. Misalnya, kita memilih jasa desain grafis sekaligus percetakan dengan modal printer. Nah, karena kebetulan lokasi saya berada di desa dan saya punya targetnya kepada masyarakat sekitar, misalkan tetangga dan anak-anak sekolah sekitar. Nah, alhamdulillah dari jasa percetakan ini ternyata mengefektifkan mereka untuk tidak perlu jauh-jauh ke kota. Dan target yang awalnya saya tentukan hanya orang-orang sekitar gitu ya, ternyata seiring dengan berjalannya waktu ditambah dengan kemudahan komunikasi saat ini gitu ya, jadi segala kalangan dan juga dari berbagai lokasi ternyata mulai berdatangan gitu. Alhamdulillah, yang penting apa, kita berani aja dulu untuk siap kerja dan juga melayani. Kemudian teknik bisnis juga harus disesuaikan. Yang pasti untuk zaman sekarang teknik yang digunakan harus paling modern, yaitu tadi misalkan memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan produk atau jasa yang kita sediakan. Jadi kita bikin semenarik mungkin, kita bikin sekreatif mungkin, gimana caranya supaya menarik perhatian klien atau pembeli. Yang selanjutnya yaitu melakukan riset tarif jasa dan produk serupa dari perusahaan lain. Nah, ini penting ya, jangan sampai begitu kita buka usaha jasa desain grafis, kita belum matok dan belum tahu jasa yang kita jual ini harus dibayar berapa. Nah, jangan sampai kejadian ada harga teman, misalkan harga kerabat atau harga pacar. Jadi bayarnya tergantung dengan orang yang kita kenal. Nah, itu tidak boleh sampai terjadi gitu ya oleh wirausaha pemula gitu ya. Tapi ini pernah gitu ya saya alami juga karena mungkin masih kurang dalam jejaring usahanya, mungkin kurang ngobrol-ngobrol dengan usahawan. Jadi sebisa mungkin gitu ya, kita mulai buka usaha jasa itu kita juga harus tahu terlebih dahulu. Kita lakukan riset harga atau tarif dari perusahaan lain yang memiliki fokus bisnis yang sama. Nah, hal ini sangat penting dilakukan untuk menentukan harga yang tepat untuk jasa yang kita jual nantinya. Jadi kita harus benar-benar mengetahui harga pasar saat itu. Terkait dengan hal tersebut, kita juga bisa melakukan riset dengan melihat tarif-tarif dari website yang menyediakan jasa desain grafis. Jadi jangan sampai juga bisnis yang baru buka tapi harganya malah lebih mahal dari bisnis desain grafis yang sudah berdiri sebelumnya. Itu bisa berpengaruh gitu ya pada penurunan klien. Nah, itu juga jangan sampai terjadi. Tapi untuk bidang desain grafis gitu ya, kejadian seperti itu rata-rata jarang gitu ya, rata-rata karena seorang desainer grafis pemula itu awal mulanya itu melakukan desain gratis dulu, desain gratis iseng-iseng buatin desain untuk teman atau keluarga, dan di samping desain gratis tetap ada hasilnya gitu ya. Jadi hasilnya kita bisa jadikan atau hasil desain grafis kita yang didesainkan gratis gitu ya kepada klien, kita jadikan sebagai koleksi untuk menambah portofolio desain kita. Jadi dikoleksi. Nah, ini tuh hasil desain. Nah, dengan portofolio itu kita bisa mempromosikannya kembali.
Yang selanjutnya, menentukan modal yang akan kita gunakan. Nah, terkait dengan hal tersebut, kita bisa menggunakan modal sendiri atau modal bersama atau membuka investasi bagi beberapa pengusaha besar lainnya atau menerima pasang saham gitu. Kalau kita menggunakan modal sendiri, maka nantinya keuntungan yang didapat adalah resmi dan murni milik kita sendiri. Tapi jika kita menggunakan modal bersama atau membuka investasi bagi orang lain, maka keuntungan akan dibagi. Pembagiannya sudah tentu harus sesuai dengan jumlah presentase jumlah modal yang mereka tanamkan. Kedua cara ini sama saja menguntungkannya asal kita bisa mengelola bisnis dengan baik dan benar. Intinya disiplin keuangan itu sangat penting. Yang selanjutnya untuk yang harus diperhatikan yaitu persiapkan alat desain grafis. Nah, sebagai desainer grafis tentunya yang paling dibutuhkan adalah komputer, mouse, printer, dan juga beberapa perangkat lunak untuk mendesain atau software-softwarenya gitu ya. Namun tidak terkecuali tidak perlu bermodalkan komputer. Kita hanya bermodalkan sebuah smartphone juga gitu ya untuk saat ini bisa menjadi ladang usaha desain grafis. Itu banyak sekali untuk saat ini platform atau aplikasi-aplikasi untuk desain grafis karena tidak kalah bagus gitu ya di smartphone juga. Nah, yang selanjutnya buat ruangan kerja senyaman mungkin. Cara yang selanjutnya yaitu buat ruangan kerja yang paling nyaman. Sebagai desainer grafis pastinya kita sudah tidak asing dengan kebosanan. Seperti contoh kita bakal duduk dan menatap layar monitor atau HP selama berjam-jam. Ya walaupun misal kita sudah terbiasa gitu ya, tetapi karena banyaknya pesanan atau banyak proyek gitu ya dari sana sini terkadang sering bikin bosan. Nah, kadang-kadang proyeknya juga dinanti-nanti gitu ya atau apabila karena ada alasan bosan. Nah, oleh karena itu kita harus membuat ruangan kerja yang senyaman mungkin. Tapi terkait dengan ruangan kerja ini tidak menjadi sebuah keharusan gitu ya bagi setiap wirausahawan desainer grafis. Ada juga yang namanya ruangan desainer grafis virtual yang isinya desainer-desainer freelancer. Jadi kliennya itu berdatangan lewat media digital. Misal kita menjual jasa desainnya itu di sebuah website yang mana nanti klien atau pembeli akan datang setelah membuka dan juga melihat portofolio hasil desain kita. Nah, itu juga lagi ramai gitu ya saat ini dan kliennya juga kebanyakan dari luar negeri dengan bayaran dolar dan bayaran paling kecilnya itu kalau nggak salah $5 atau sekitar 70.000. Nah, itu kata teman gitu ya, kebetulan ada teman yang juga suka ngevektor hewan. Nah, itu lumayan kan cuma satu desain kurang lebih kita cuma beresinnya itu sekitar 1 sampai 3 jam dan dibayar $5. Alhamdulillah gitu kan. Itu menurut teman saya gitu ya, beliau ngejual jasa desain vektor wajah dan juga ngevektor hewan peliharaan. Nah, itu contoh jasa desain grafis tanpa harus bermodal ruang kerja. Jadi tidak perlu memiliki ruang kerja gitu ya sebagai desainer grafis saat ini. Yang selanjutnya ciptakan relasi bisnis yang paling potensial. Kemudian kita harus mencari, nah maksudnya itu kita harus mencari misalnya perusahaan-perusahaan yang punya modal besar dan membutuhkan jasa kita gitu ya. Misalnya kita melihat suatu perusahaan atau jangan dulu ke perusahaan deh kita itu terlalu besar gitu ya. Mungkin UMKM nah atau online shop. Nah, itu sering saya lakukan relasi bisnis dengan membuat merek atau logonya ke UMKM atau online shop gitu ya. Jangan dulu ke perusahaan besar. Nah, jadi saya tawar-tawarin gitu ke mereka teman-teman atau penduduk setempat yang punya usaha atau berjualan produk apapun itu saya tawarin buat bikin merek atau logonya. Nah, selain perusahaan atau tukang dagang gitu ya, kita juga bisa ciptakan relasi dengan organisasi. Contohnya bukan berarti kita turut serta dalam organisasi tersebut. Nah, ini konteksnya beda lagi. Karena posisi kita di sini sebagai jasa desainer grafis, bukan anggota dari organisasi tersebut. Kalau kita anggota namanya bukan relasi bisnis, tapi jasa desain gratis. Karena
kontribusi kerja kita sebagai anggota, dan pastinya seorang desainer grafis diposisikan di bidang media. Nah, jadi kalau relasi bisnis dengan organisasi itu contohnya kita punya kenalan orang atau teman yang kebetulan ikut organisasi, misalnya ormas atau komunitas. Nah, di setiap komunitas kan belum tentu ada orang yang jago desainnya gitu ya. Misalkan di ormas nih kan bapak-bapak semua gitu ya. Nah, jadi kita ajukan jasa kita ke organisasi tersebut. Kalau misalkan desain kita bagus dan kepake sama organisasi itu, dengan demikian maka kita sudah punya pelanggan tetap dan keuntungannya pun makin maksimal, insya Allah. Yang selanjutnya, nah ini yang terpenting, yang terakhir, yang paling penting adalah gunakan promosi atau iklan untuk mengenalkan jasa desain grafis kita. Saya pernah ngutip kalimat dari dosen saya ya, namanya Ibu Dian Rinjani. Beliau pernah bilang, katanya emang harus narsis untuk personal branded. Dalam artian bukan pamer gitu ya, bukan pamer dengan hasil karya desain kita. Nah itu kan konteksnya promosi gitu kan, di sini kita konteksnya promosi. Jadi orang lain juga paham, dan ketika promosi juga jangan takut untuk dibilang desain kita itu jelek, karena belum tentu yang menurut kita sendiri jelek aja kadang-kadang ada orang lain yang menganggap desainnya itu bagus, dan juga sebaliknya kadang-kadang menurut kita bagus tapi kurang bagus gitu ya di mata orang lain. Jadi tidak perlu dipermasalahkan gitu ya terkait dengan bagus atau jeleknya. Yang penting kita berkarya dan jadi duit. Nah, yang selanjutnya yaitu cara mempertahankan bisnis desain grafis. Nah, yang pertama mungkin yaitu jaga selalu loyalitas pelanggan. Hal ini juga strategi mempertahankan bisnis yang wajib kita lakukan tanpa terkecuali dalam berbisnis. Menjaga kepercayaan pelanggan sangatlah penting. Kita harus benar-benar memastikan bahwa pelanggan terus puas dan jangan sampai kecewa. Karena itu mengakibatkan mereka meninggalkan bisnis kita. Ketika kita mampu mempertahankan loyalitas pelanggan, pertumbuhan bisnis kita naik satu tingkat. Karena tanpa diminta nantinya mereka akan dipastikan terus kembali dan memberikan kita keuntungan. Nah, terkait dengan loyalitas pelanggan, di suatu waktu saya pernah mengalami kejadian mengecewakan pelanggan gitu ya. Mungkin faktornya karena kurang bisa membagi waktu gitu ya, karena terlalu banyak kegiatan, terutama tugas-tugas dari kampus. Waktu itu kebetulan ada pelanggan yang suka berlangganan gitu ya, dari dulu juga kalau ada suruhan-suruhan desain suka ke saya gitu ya. Nah, namun suatu waktu saat itu kebetulan karena berbarengan dengan banyaknya tugas-tugas dari UTS, saat itu saya tolak gitu ya. Kemudian saya ungkapkan atau bilang, teteh maaf gitu ya, maaf karena ya atau gimana gitu ya, ini lagi banyak tugas, teteh kalau mau proyeknya itu saya lempar, kata saya lempar ke teman saya kebetulan suka ngedesain, padahal itu proyeknya lumayan gitu ya, proyeknya banyak dan bayarannya juga lumayan insya Allah, karena belum terbayang dulu gitu ya bakal sibuk apa kalau misalkan saya kerjakan, dan juga berbarengan dengan banyaknya tugasan-tugasan UTS. Jadi saya pilih di cancel gitu. Nah, sampai saat ini pelanggan tersebut tidak balik lagi berlangganan gitu ya. Bahkan desain terakhir yang saya bikin gitu ya buat dia itu belum dibayar sampai saat ini, tapi tidak apa-apa gitu ya. Jadi intinya loyalitas pelanggan itu harus diutamakan. Ya, di sini mungkin kuncinya itu kita harus pintar-pintar membagi waktu gitu ya. Nah, yang selanjutnya tetap cermat kelola keuangan. Ketika bisnis kita tumbuh, tentunya keuntungan juga pasti meningkat. Tetapi perlu kita tahu bahwa hal itu bukan menjadi alasan untuk lebih bebas dalam memakai uang bisnis. Mengontrol keuangan menjadi strategi mempertahankan bisnis desain grafis yang harus dilakukan. Buatlah selalu kondisi kas selalu aman, terkendali, dan pastikan kita menyesuaikan serta merinci anggaran keuangan sesuai kebutuhan. Bisnis yang tumbuh selalu diikuti dengan adanya peningkatan pengeluaran.
Sebagai contoh, mungkin kita perlu menyiapkan biaya lebih untuk membeli bahan produksi atau menambah sumber daya manusia baru. Jangan sampai boros, kita harus selalu cermat dan hati-hati agar arus kas bisnis tetap lancar dan dapat diputar kembali dengan baik. Nah, itu kalau contohnya mungkin punya jasa desain grafis dan juga percetakan gitu ya. Tapi kalau untuk kita punya jasa desain grafis aja gitu ya, ya mungkin untuk modalnya sendiri kita hanya bermodalkan tenaga dan juga waktu. Jadi kalau misalkan ada hal yang merugikan juga itu terkadang ya nggak rugi-rugi amat dengan barang gitu ya ataupun uang. Nah, yang selanjutnya memulai dengan niat baik dalam bisnis. Niat yang baik adalah awal yang baik untuk memulai kerjasama bisnis dalam jangka panjang. Dengan tujuan yang sama yaitu saling menguntungkan antara kedua belah pihak merupakan tujuan yang harus dijaga konsistensinya. Dengan melakukan komunikasi secara rutin dan menyamakan visi misi, mempelajari suatu sama lain sebelum melakukan kerjasama perlu dilakukan. Sebab bisa saja rekan bisnis kita mempunyai tujuan yang berbeda. Bisa saja dia mempunyai tujuan yang lain pada kurun waktu tertentu. Yang selanjutnya yaitu introspeksi dan belajar dari pengalaman. Pengalaman adalah guru yang berharga, begitulah kalimat pepatah yang sering kita dengar. Belajar dari pengalaman adalah sebuah proses belajar yang sangat bijaksana. Diperlukan objektivitas dalam proses tersebut. Seorang pembisnis yang sukses mereka akan selalu belajar dari sebuah kesalahan sebelumnya dan bukan malah menyerah karena sebuah kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu kepercayaan diri dan menjadi diri sendiri. Setiap manusia mempunyai hal-hal yang baik dan buruk pada dirinya. Dalam melakukan bisnis tentu kita akan banyak bertemu dengan rekan bisnis kita. Dalam hal ini belajarlah menjadi diri sendiri, keluarkan sisi positif kita dan pupuklah hal tersebut, jadikanlah sebuah keyakinan bahwa hal itu sebuah kekuatan tersendiri dan kelebihan kita. Dan juga kubur dan kendalikan sisi buruk kita, bercerminlah pada diri sendiri dan ambillah sebuah contoh dari keburukan kita sehingga bisa dijadikan sebuah pelajaran. Cobalah melakukan kilas balik terhadap diri apabila suatu saat kita menerima keburukan tersebut, apakah yang dirasakan dan kerugian apa yang bisa diderita. Hal inilah yang akan menimbulkan energi positif pada diri kita dengan memegang prinsip pada diri sendiri dan mengambil keputusan dengan keyakinan pada kemampuan kita. Nah, itu tadi ya hal yang harus dipersiapkan dan cara mempertahankan ketika mulai usaha menjadi desainer grafis. Dengan cara tersebut, maka diharapkan kita bisa memulai bisnis dengan bisnis desain grafis dengan terencana dan dengan baik sehingga risiko gagal insya Allah dapat diminimalkan. Nah, ini yang selanjutnya ada portofolio produk dan juga desain grafis. Nah, jadi di sini saya produk percetakannya sendiri ya ini masih kecil-kecilan gitu ya, jangan dulu apa ya itu ya. Jadi saya produk-produknya yang pertama mungkin dari percetakan itu ngeprint, ngefotokopi, scan, cetak foto, stiker, polaroid. Nah, kemudian untuk desain grafisnya sendiri ada kartu undangan, brosur, kartu nama, desain logo, cat produk, spanduk, desain kaos, poster, paper case HP, kalender custom, kurikulum PT, surat lamaran, dan juga lain-lain yang berhubungan dengan percetakan dan juga desain grafis. Nah, ini contoh hasil desain grafis saya. Nah, yang sebelah kiri itu poster seminar. Kebetulan itu yang pesan itu dari seminar nasional dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi ya. Kemudian yang sebelah kanan itu poster kegiatan dari tugas mungkin ya. Poster kegiatan dari tugas kampus. Boleh di next. Nah, ini juga ada contoh poster dari jasa delivery. Nah, kebetulan kan sekarang lagi rame-ramenya gitu ya orang-orang buka usaha desain usaha delivery. Nah, kebetulan di sini ini kebetulan juga teman gitu ya. Nah, selanjutnya juga ada contoh dari usaha makanan.
Nah, yang sebelah kiri ada usaha warung makan gitu ya, warung makan mie. Yang sebelah kanan juga ada tahu walik akang. Nah, yang selanjutnya ini contoh poster menu yang biasanya tertempel di gerobak-gerobak gitu ya, gerobak dagangnya. Pernah saya handle juga. Nah, selanjutnya ya kalau ini cap gitu ya, atau mungkin produk dari kemasan, cap kemasan stikernya gitu ya, mungkin label dari stikernya. Karena kebetulan banyak UMKM gitu ya, saya ajakin buat dibikin produknya. Yang sebelah kiri itu punya ibu-ibu gitu ya, jadi ibu-ibu tersebut ngepasrahin aja gitu ya desainnya, sok mangga terserah AA. Tapi begitu terserah AA, begitu beres desain gitu ya, banyak banget gitu revisiannya. Itu juga mungkin jadi salah satu tantangan bagi seorang desainer grafis gitu ya, harus sabar menghadapi klien dan harus tetap menjaga loyalitas. Boleh di next. Nah, kalau ini merupakan contoh dari produk spanduk, spanduk paketan ya. Ini juga kebetulan teman. Nah, itu tadi ya portofolio atau hasil desain grafis hasil selama kurang lebih 1 tahun lebih. Nah, yang selanjutnya ada, ini bukan pamer gitu ya, saya cuma ya semoga aja bisa bikin motivasi buat kalian bahwasanya kalau proses itu ternyata tidak menguasai hasil. Nah, ini ruangan pertama kali saya gitu ya, ruangan pertama kali buka usaha. Waktu itu hanya bermodalkan laptop dan juga printer. Nah, di sana begitu bisa ngeprint, saya bikin tulisan menerima jasa fotokopi dan juga menerima scan, print, dan lain-lain. Nah, saya tempel lah di luar jendela, di luar jendela, karena kebetulan kamarnya itu di depan rumah gitu ya. Nah, kamar kosong ini saya jadikan sebagai tempat, ini awal mulanya. Ready next. Nah, beberapa bulan kemudian, alhamdulillah ini hasil dari hasil murni gitu ya, hasil dari nol. Saya buka usaha jasa desain dan juga percetakan, alhamdulillah bisa kebeli monitor dulu waktu itu gitu ya, karena mimpinya pengen punya komputer yang spek lumayan gitu ya, buat produktif juga, buat desain grafis juga. Nah, alhamdulillah beberapa bulan kemudian belilah monitor 24 inch. Nah, sering berjalannya waktu juga alhamdulillah waktu itu, padahal targetnya itu saya cuma 1 tahun gitu ya, pengen beli komputer harga harga spek lumayan gitu lah ya, nyaman buat dipakai desain dan juga edit-edit gitu ya. Alhamdulillah beli juga gitu ya. Ini dibantu juga dengan surat waqiah gitu. Kebetulan ini bulan Ramadan dapatnya, gak nyangka juga gitu ya. Nah, kemudian ditambah-tambah juga dengan gambar-gambar poster gitu ya di samping-sampingnya supaya tidak terlalu polos, supaya kelihatan ruangan desainnya gitu ya. Ruang desain, ruang kreatif gitu kan, biasalah anak-anak muda gitu kan. Boleh di next kan. Nah, di sini juga tampilan saat ini. Nah, ini mode malamnya ya, dengan lampu-lampu. Itu mungkin ya, cukup. Terima kasih mungkin ya. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Kang Uyan yang telah berbagi ilmunya dari mulai pengalamannya. Sebelumnya suara saya terdengar jelas, terdengar jelas. Ya, terima kasih ya buat Kang Uyan yang telah
berbagi pengalaman mulai dari nol sampai hingga ke titik ini gitu, supaya barangkali dan bisa memotivasi kita buat eh, merintis gitu ya, alat-alat apa buat desain grafis ini. Nah, selanjutnya mungkin lanjut aja ke sesi tanya jawab ya. Kang Teteh bisa langsung bisa raise hand terlebih dahulu lalu on mic ataupun bisa tulis di kolom chat untuk pertanyaannya. Ayo Kang Teteh nanya, barangkali masih penasaran gitu sama Kang Uyan yang sudah ke titik seperti ini. Ya, mungkin di sini konteksnya sharing session gitu ya. Tidak perlu Ya, ini sharing harus session, benar Kang. ya bertanya atau jadi kita bisa Jaga. berbagi pengalaman gitu ya, barangkali di sini ada Nah, Apang atau Teteh barangkali yang Akang Teteh yang mau sharing-sharing juga gitu ya. ya boleh. Boleh. So, ayo Akang Teteh. Barangkali penasaran gitu Kang Uyan apa jasa konten kreator di organisasi apa aja, tanyakan gitu ke Kang Uyan gitu. Dan gimana cara-caranya kan udah ya di praktek di pertemuan dua gitu. Nah kan sekarang pelatihannya kan judulnya Wirausaha Jasa Desain Grafis. Nah barangkali Kang Teteh penasaran dengan eh, gimana ya, dengan pertama kali Kang Uyan yang ngasih harga ke klien berapa gitu, terus yuk Kang Teteh bertanya-tanya gimana nih, yuk Kang Teteh. Duh, lagi. Boleh buat Kang Ismail ya, mangga. Mohon maaf tadi keluar dari Google Meet dikarenakan jaringannya gitu lagi kurang bagus, dan izin absen terlebih dahulu ya. Boleh Akang siapa yang raise hand tadi? Kang Muhammad Ismail, boleh? Mangga, dipersilakan on mic. Eh, eh, Kang Muhammad Ismail. Jadi gak nanyanya? Yuk Kang Teteh bertanya satu pertanyaan aja lah terlebih dahulu yuk. Ya mungkin sedikit cerita lagi ya, sedikit cerita. Ini jadi sebelumnya juga nggak terlalu fokus, bukan terlalu fokus, tapi nggak benar-benar bakal begitu keluar keluar sekolah bakal udah di desain grafis aja gitu ya, atau bikin percetakan aja kecil-kecilan di sini. Ya sebetulnya ini tuh dijadikan sebagai sampingan gitu ya, sampingan dari kuliah karena kebetulan alhamdulillah dapat ilmu gitu ya dari pelatihan desain grafis. Kemudian dapat modal juga dari orang tua gitu ya, punya peluang. Nah di sana begitu dicoba buat bikin usaha, alhamdulillah gitu ya. Kalau dibilang besar atau kecil, ini mungkin masih jauh dari besar gitu ya, mungkin masih jauh dari kata besar karena juga tempatnya juga ini masih di rumah gitu ya, masih kecil-kecilan di rumah. Yang datang juga mungkin orang yang
kenal. Tapi tidak perlu dinilai dari seberapa besar atau kecilnya gitu ya. Semua itu tapi dinilai dari prosesnya gitu ya. Alhamdulillah. Jadi punya pengalaman secara langsung gitu ya. Nah, ya benar sekali kata Kang Uyan tadi, tidak dinilai dari besar kecilnya, tapi melainkan dari usahanya ya Kang ya. Dan Betul sekali. perjuangan niat, yang penting niat ya Kang ya sebenarnya namanya. Betul. Nah, tadi siapa? Tadi ada yang raise hand nih, Kang Muhammad Ismail, gimana? Mau nanya Kang? Mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Kang Nurbayan, punten pada nanya ya, mau tanya seputaran kalau misalkan mau buka usaha desain grafis nih Kang. Terus kita mentok di modal, misalkan ya modal apa namanya, modal dari alat kan. Nah, efektifkah kalau kita misalkan eh gimana ya, apa namanya, kredit lah kalau misalkan sekarang lah kredit gitu tah alat-alatnya, apakah efektif buat ketutup itu modalnya gitu kan? Baik ya. Itu mungkin pengalamannya mungkin banyak saya dengar-dengar gitu ya. Belum pernah ngalamin secara langsung. Nah, terkait dengan apa? Modal awal gitu ya. Kemudian mengkredit. Mungkin keahlian yang bisa kita gunakan itu wajib gitu ya. Kita disiplin dalam mengelola keuangan gitu ya. Kita sebisa mungkin disiplinnya itu di mana penghasilan itu jangan sampai lebih besar daripada pengeluaran. Nah, itu mungkin juga salah satunya harus diterapkan. Setelah itu juga kita harus bisa menghemat. Kemudian juga kalau biasanya nih orang yang mula-mula punya usaha sendiri gitu ya, biasanya suka apa ya, kalau tidak dengan dirinci dengan pemasukan pengeluaran itu suka modal awalnya juga ikut kepake. Jadi dianggap sebagai dari omset itu, jadi omset itu dipakai gitu ya semuanya. Nah, itu juga jangan sampai terjadi gitu ya. Sebisa mungkin kita bisa mengelola keuangan dari pemasukan dan pengeluaran. Kemudian terkait dengan modal-modal gitu ya, alhamdulillah gitu kan, yang namanya wirausaha, insya Allah lah bisa membiayai eh, uang jajan sendiri gitu ya, secara finansial insya Allah sudah bisa lepas lah dari orang tua gitu kan. Nah, kalau kita pengen jajan atau pengen beli produk-produk, nah diusahakan beli produknya itu yang bisa bikin buat kita produktif gitu ya. Jadi buat kita punya penghasilan kembali. Nah, itu juga penting gitu ya, terkait dengan barang beli sebuah barang. Nah, mungkin kalau yang terpentingnya itu karena kita disiplin dalam berkeuangan, insya Allah kalau kita disiplin, yang mana dana yang harus dibayarkan kepada apa si peminjam gitu ya, dan mana dana untuk modal dan juga mana dana untuk hasil atau keuntungan bagi kita, seperti itu mungkin ya. Atau mungkin boleh menambahkan lagi dari yang lain. Untuk Kang Mail, gimana Kang Mail? Oke, terima kasih Kang Wian. Jawabannya sangat mantap ya. Ya, semoga Ya, kurang puas gitu ya, semoga kurang sekian puas ya. dan bisa menambah relasi atau jawaban-jawaban dari sumber-sumber yang lain gitu ya. Nah, mantap sekali jawaban Kang Uyan gitu. Berbicara tentang modal, mungkin itu gimana ya, harus bisa kita apa, eh, tekad berani gitu ya buat buka modal, buka jasa, kita apa, kita mau gitu, harus berani bermodal gitu. Mungkin Kang Uyan juga seperti Betul. itu ya, eh, modalnya Betul. dari modal laptop sama meja. Ya, Nah, sekarang udah punya semuanya monitor seperti sama ruangan yang sangat ya lumayan lah ya Kang, buat enak buat tempat ngedesain. Ya, makasih buat Kang Muhammad Ismail yang telah bertanya kepada Kang Uyan. Barangkali Akang Teteh ada lagi yang mau bertanya, yuk dipersilakan.
berbicara tentang usaha banyak sekali loh pertanyaan yang harusnya timbul gitu dari akang-akang teteh semua. Nah, Ayo ya akang mungkin teteh saya coba tanya. pemantik gitu ya, pemantik diskusi terkait dengan tempat dan juga ruangan gitu ya, kan tidak harus wajib gitu ya, karena saat ini itu ada yang namanya apa website untuk freelancer para desainer grafis. Jadi tidak memerlukan modal tempat gitu ya. Jadi sekarang itu ada yang namanya freelancer. Gimana Kak Indro mau bertanya dulu, Kang Andriansyah Saputra, boleh? Oh iya, ada Kang Ardian Saputra, nah udara saya mangga dipersilakan buat on mic gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napangkeun nami abdi Andrian Saputra. Bade tumaros Kang Uyan. Wios ieu teh ngangge bahasa Sunda gitu. Ya, siap ya. Mangga Kang. Eh, jadi kan abdi sering dapat klien gitu tah anu desainna teh kumaha abdi gitu tah, tapi ukeun revisi wae kumaha cara menanganina gitu tah. Ya, Mohon sakitu wae panginten teh abdi. ya. Ya mungkin boleh di off cam dulu, on mic ya. Ya, terkait dengan hal tersebut saya juga sering gitu ya, Kang, dengan yang namanya apa desain terserah tapi banyak revisi ujung-ujungnya. Nah, terkait dengan hal tersebut gitu ya, biasanya itu datang dari ibu-ibu atau bapak-bapak gitu ya, yang kurang paham desain tapi pengen yang bagus. Ya mungkin eh, kuncinya itu mungkin kita dari kitanya gitu ya, kita harus banyak mewawancara. Nah, sesi wawancara juga penting gitu ya dilakukan untuk mengetahui desainnya itu sedetail atau sebagus apanya, itu kita bisa tahu kepada si klien tersebut supaya tidak sama-sama bingung gitu ya, tidak sama-sama bingung. Kalau kita sama-sama bingung kemudian kita mengerjakan langsung saja tanpa harus konfirmasi kepada klien yang bingungnya itu, nah itu pasti banyak revisinya. Jadi salah satunya ya kita banyak bertanya atau sesi wawancara desain. Nah, mengenai sesi wawancara desain gitu ya, misalkan produknya untuk apa, kemudian apakah untuk dicetak ataukah untuk di digital saja, kemudian juga apakah ada produk atau contoh dari produknya tersebut yang harus kita gunakan gitu ya, misalkan foto produknya. Nah, terkait dengan wawancara tersebut juga di samping itu ada yang namanya desain brief gitu ya. Itu kalau misalkan desainnya itu langsung, jadi bertatap-tatapan kliennya itu ada di seruangan gitu ya. Itu yang namanya desain brief atau desain coret-coret. Jadi kita coret-coret dulu atau si apa kliennya tersebut dicoret-coret terlebih dahulu sambil kita pahami dari desain briefnya tersebut. Nah, sambil kita pahami, setelah beres desain briefnya, nah kemudian dieksekusi. Jadi kalau misalkan kita ngeeksekusi langsung gitu ya ke softwarenya gitu ya, ke aplikasinya eksekusi, bentuknya kayak gini, kemudian warnanya ini, posisinya di sebelah sana sini. Nah itu kalau misalkan ada revisi, itu lumayan ribet juga gitu ya. Nah kalau di desain brief kan bisa dihapus dulu, kemudian direncanakan, dibahas lagi gitu kan bersama-sama. Tapi itu kalau enaknya itu secara langsung gitu ya, atau bertatap-tatapan. Nah, kalau misalkan orderan online, nah ini lumayan juga gitu ya, revisian secara online itu banyak juga revisian secara online yang mungkin caranya atau cara menghadapi dari revisian tersebut gitu ya, masih dengan tahap wawancara dan juga menambah relasi kita terkait dengan seberapa bagus dan juga seberapa cocok dari desain grafis untuk si kliennya tersebut. Kita bisa cari sumber-sumber yang lain gitu ya, supaya bisa cocok. Misalkan bikin produk promosi makanan, nah kita cari gitu ya sebisa mungkin yang semenarik mungkin, yang lagi hits atau trending di zaman sekarang gitu ya. Jadi kita yang pertama itu kita serahkan desain yang lumayan bagus gitu. Ya itu ya mungkin ya. Yang pertama wawancara, yang kedua desain brief, itu mungkin Kang Andriansyah Saputra. Intinya sih kalau banyak revisi yang gitu pasti neken gitu ya, ya pasti
harus sabar juga gitu ya Kang. Yang namanya orang tukang udah edit, sabar itu harus ada gitu ya. Gitu mungkin Kang. Baik, terima kasih buat jawabannya pada Kang Uyan. Jadi yang pertama harus kalau ada klien minta revisian itu dari pertama kita harus nyiapin buat desain briefnya gitu ya. Desain brief. Kang. Buat ya itu tuh kayak desain brief itu semacam kayak coret-coret terlebih dahulu bukan? Betul. Jadi Nah, kita oke. coret-coretnya di kertas dulu aja gitu. Jangan langsung Oke. eksekusi ke layar digital. Agak rumit agak rumit juga ya kalau misal kita udah 3 kali lebih gitu klien minta revisian terus. Bener banget. Tapi kalau misalkan di perusahaan desain grafis gitu ya, revisi itu dibatas, maksimalnya itu kalau tidak salah tiga kali. Kalau ada lagi revisian, nah itu harus bayar. Tapi untuk di perusahaan saya perusahaan saya tidak ada gitu ya namanya batas revisi. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin, dan seliar mungkin insya Allah lah bisa dikerjakan gitu ya. Teratasi. Iya, betul sekali Kang. Mungkin revisian itu jadi sebuah tantangan bagi para desainer ya. Iya betul. Jadi agak sabar gitu. Ekstra sabar ya. Mungkin Kang Teteh ada lagi ya yang mau bertanya. Mangga dipersilakan nih. Kita agak cuma bertanya kok. Boleh. Mangga ini juga masuk ke sesi sharing-sharing juga. Barangkali Kang Teteh punya pengalaman gitu di bidang di wirausaha desain. Mangga dipersilakan. Mungkin saya ya izin bertanya kepada audiens. Kebetulan di sini ada teman saya juga buka usaha wira jasa desain grafis. Tadi juga sempat saya singgung yang suka bikin vektor wajah dan juga vektor hewan peliharaan. Jadi beliau ngedesainnya itu di website atau jadi bisa boleh dikatakan freelancer gitu ya. Kalau ada proyekan dikerjakan, kalau tidak ada proyekan bisa santai. Nah, terkait dengan freelancer tersebut gitu ya, beliau usahanya itu jasa desain ngevektor, namanya Kang Dimas. Masih ada Kang Dimas? Nah, itu yang ada. Apa kabar Kang Dimas? Alhamdulillah Kang baik. Dimas itu kerabatnya Kang Uyan ya Kang? Ya, betul. Iya. Oke, mantap sekali sesama Pelatihan pas desainer. Iya, desainer. Oke, boleh Kang Dimas. Silakan. Ya, jadi gini ya, mungkin bertanya ya Kang dari saya. Iya. Nah, terkait dengan usaha ngevektor gitu ya. Yang harus dipersiapkan itu yang perlu harus kita tahu itu yang pertama dari bisnis ngevektor, bahkan lintas negara gitu ya, klien-kliennya juga kebanyakan dari luar negeri gitu ya Kang, bayarnya juga dolar. Nah, kira-kira yang pertama bisa tahu gitu ya Kang Dimas ngevektor seperti itu tuh gimana gitu Kang, pertama awal mulainya? Pertama tuh pas vektor tuh pas SMP lah, kelas 3 suka ngevektor tuh. Nah, pas itu tuh pas lihat Facebook kan, dulu kan zaman Facebook kan, masuk ke grup aplikasi vektor gitu kan. Nah, pas ini saya tuh lihat kok orang-orang pada bisa ya vektor gitu ya. Dari situ saya tuh coba buat vektor gitu, bertahap gitu, bukan langsung jadi gitu, bertahap. Nah, pas udah bagus gitu vektornya, saya coba jual jasa di IG, di saran teman gitu, di harga teman lah pokoknya. Terus dapat orderan di IG orang Indonesia lokal kan. Nah, pas dia bilang tuh ini udah bagus katanya, saran gitu, udah bagus, tinggal diperbaiki aja gitu, belajar lagi. Nah, pas udah itu, saya itu
lihat di Facebook kan, masuk ke ini, ke freelancer Indonesia. Nah, di situ ada lowongan kerja Vector Pet, Vector Car, Vector Face. Vector tuh ada banyak gitu, bukan satu doang. Misalkan Vector kan berbasis apa? Vector tuh kayak bitmap gitu, vektor. Nah, saya coba vektor wajah. Alhamdulillah udah bisa gitu, udah dibilang bisa lah, bukan jago-jago, udah bisa lah. Nah, terus saya coba jual jasa vektor di website luar gitu, di orang lain gitu. Saya coba buat gigs gitu kan, kalau kalau di Shopee kan list gitu. Kalau di website orang lain namanya gigs kan. Saya coba terus diisi portofolio, deskripsi, terus harga. Nah, untuk harga per kepalanya atau half body-nya bisa dibilang lumayan lah, $5 lah. Tapi kalau misalkan udah ada ini udah beres gitu sama si penjual sama si pembeli udah deal gitu. Akhirnya ini dikasih tip gitu. Tipsnya tuh bebas sih, beberapa juga. Kemarin juga pas terakhir kali tuh pas dapat orderan di website tuh pas bulan apa ya, lupa lagi. Dapat $5 kan, dikasih tips $2, jadi $7. Terus dipotong sama papernya dari pihak websitenya sebesar $1,5 gitu. Sekarang kan kurs dolar tuh 15.000 kan, 14.500-an. Kalau ditotalin lumayan lah. Nah, pas kemarin pas bulan Juli ada yang ngechat juga di website Piper gitu. Katanya kan saya suka buat vektor kan, bukan vektor wajah, peliharaan atau apa-apa, saya buat vektor mobil sama motor. Nah, saya buat gigs kan di website tuh. Nah, terus kata kliennya tuh, bisakah Anda buat foto mobil saya menjadi vektor, katanya gitu. Bisa, tapi saya ingin mesannya di WhatsApp gitu. Ya udah, si kliennya tuh ngehubungi saya di WhatsApp gitu biar gampang. Kan kalau di Fiverr kan ada pajaknya tuh $1,5 kan. Ya pergi ke WhatsApp gitu buat nggak ada pajaknya. Nah, pas ini tuh dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi harus standby gitu, gak boleh tidur gitu, soalnya revisian terus tuh di situ tuh. Akhirnya dia tuh mesen vektor mobil sama vektor wajah. Harganya tuh 2 kali lipat gitu dari vektor wajah gitu. Nah, pas udah selesai gitu, udah deal, Kang Wian boleh share screen nggak? Boleh, silakan. Udah ada gak tombolnya? Boleh banget, Kang. Kelihatan? Ada. Nah, ini tuh, Kelihatan, Kang. nah ini pertama kali dapat klien Fiverr dari Amerika Serikat gitu. Dia tuh pengen buat mobil, gitu. Tapi dia tuh pengen diilustrasiin wajah orang lain tuh ke wajah dianya gitu. Nah, di sini tuh dari jam 6 pagi sampai 6 sore sampai jam 6 pagi harus standby terus gitu. Revisian. Oh, mungkin juga karena beda ini gitu ya kan, beda jam gitu di sana. Iya, beda jam ya. Di kitanya malam, di kliennya siang gitu. Harus bisa jaga waktu atur waktu gitu. Nah, ini udah selesai kan. Akhirnya bayarnya pakai PayPal gitu, bukan pakai ATM. Kan PayPal tuh banknya ATM orang luar gitu. Jadi lumayan lah. Nah, tips dari saya sih untuk buat freelancer kan. Freelancer tuh kan kerja lepas gitu, nggak ada atasan, nggak ada perintah gitu. Jadi saran saya sih untuk freelancer, boleh sih freelancer tuh boleh banget gitu. Apalagi
apa tuh, apalagi kalau masih kuliah, sekolah gitu. Buat Bagus sampingan ya tuh Kang. freelancer, Mantap. soalnya freelancer tuh banyak gitu, bukan bukan ngedit doang, desain grafis, bukan. Ini juga itu apa tuh fotografi termasuk freelancer gitu. Mantap, Nah, mantap. saran saya untuk freelancer desain grafis tuh ya yang ke satu tuh mental gitu. Soalnya mental dibutuhkan banget gitu. Misalkan ada revisian bertubi-tubi gitu. Wah, udah itu mah kalau nggak kuat udah stres tuh. Kemarin juga pas Vector Pet kan sekarang Desember kan. Banyak orderan dari luar vektor peliharaan gitu. Saya tuh kemarin apa tuh daftar ke Bospet gitu kan, ada Bos Vektor juga. Akhirnya masuk gitu ke timnya. Lumayan. Dari kemarin tuh udah seminggu tidur cuma 2 jam. Wah, Iya. seminggu cuma 2 jam. Iya. Vektor Pet tuh kan sekarang Desember. Mau Natal kan, orang luar kan biasanya ngerayain Natal kan, Thanksgiving gitu buat hadiah ulang tahun gitu, hadiah Natal gitu. Nah, kemarin tuh seminggu cuma tidur 2 jam. Wih, Pas apa tuh, itu tuh keadaannya Kang. pas UTS di kampus gitu. Walah, mahasiswa juga ya Kang di Iya. Bandung. Ya mental sih harus diutamakan mental gitu. Mental terus Kalau fisik kan ya revisinya tuh bertubi-tubi gitu. Misalkan udah jadi gitu proyeknya, udah di desain filenya. Nanti misalkan maunya gini. Ntar udah diedit seperti yang klien minta. Nah, si udah diedit terus dikirim lagi filenya, dia mau ganti lagi yang kembali gitu. Kembali seperti semula gitu. walah. Iya, makanya bingung gitu. Ini kliennya mau apa gitu, mau direvisi apa gitu kalau maunya desain yang sebelumnya gitu. Nah, Itu orang mana Kang? harus kuat mental. Terus yang kedua tuh harus bisa bahasa Inggris lah gitu lah kalau klien paper gitu. Soalnya saya juga pas pertama kali dapat orderan di website itu, aduh, memalukan banget gitu. Berapa kali translate? Soalnya rada kurang lah bahasa Inggrisnya gitu, harus lihat dulu ke translate gitu. Soalnya kan bahasa Inggris kan ada gramarnya gitu, harus ininya gitu. Soalnya itu freelancer tuh harus bisa bahasa Inggris lah kalau dapat orderan dari luar. Nah, terus yang ketiga tuh desainnya gitu. Desainnya harus cocok dulu, harus mantep. Soalnya kalau misalkan desainnya udah mantep, ntar si kliennya bakal repeat order gitu. Kemarin juga alhamdulillah ada orderan repeat order gitu. Orderannya itu orangnya itu sama-sama gitu. Alhamdulillah gitu. Widih. Pas tahun kemarin, pas tahun 2020 gitu kan saya mulai freelancer tuh dari 2020 kan. Alhamdulillah gajinya tuh 600-an lah, ratusan lah kemarin tuh. Nah, untuk sekarang alhamdulillah naik gitu, jadi digitnya tuh 6 lah, 6 digit gitu. Wih, mantap, mantap. Itu tuh dari apa Kang? Dari setahun? Iya, dari setahun. Oh, jadi per tahunnya itu ada bonus dari websitenya gitu kan? Iya. Wah, mantap. Jadi pajak itu dipotong juga, tapi kembali lagi gitu ya kan di akhir tahun. Iya. Kemarin juga pas pertama kali nge-vektor di website tuh pakai handphone sih, RAM-nya 2 GB gitu. Aduh, belum punya laptop sih pas pertama kali nge-vektor tuh. Cuma RAM 2 GB gitu, penyimpanan 16 gitu. Wih, Nah, itu mantap, saya tuh benar-benar dari nol nih Kang Dimas. dari nol. Dan akhirnya saya kumpul terus akhirnya alhamdulillah kebeli laptop gitu. Dari hasil itu Kang, dari hasil nge-vektor juga tuh laptop. Ya, hasil nge-vektor. Terus pas udah ada laptop, beri peralatan seperti keyboard, mouse gitu. Alhamdulillah saya juga kemarin udah beli ini pen tab buat Illustrator gitu. Alhamdulillah. Wah, makin keren nih desainnya juga.
pokoknya sih harus ya freelancer tuh harus jaga attitude gitu. Kalau misalkan udah attitude-nya buruk di klien gitu, udah gak bakal order lagi gitu. Terus yang berapa ya tadi ya? Yang keempat tuh promosi gitu. Promosi tuh harus banget gitu. Promosi harus banget kalau desain grafis. Misalkan kalau impression-nya nggak naik, impresinya harus naik gitu. Kalau di Fiverr tuh impresi apa tuh misalnya Penilaian. kayak klien kayak apa ya, kayak ya pokoknya impresi buat gigs-nya gitu harus naik gitu. Kalau nggak turun nanti orderannya bakal turun gitu. Soalnya di Fiverr juga, bentar, saya boleh share screen lagi ya? Boleh. Ayo tunjukin dulu bentar. Soalnya Mantap, Mas nih. di website Fiverr juga ada fitur ini apa? Inbox response rate, inbox bentar ya. Nah, di sini ada ini kan, ada inbox response rate 100% kan, inbox response time 1 horse. Nah, untuk misalkan kita tuh harus online terus gitu, harus online terus di jam-jam tertentu gitu. Kalau misalkan ada klien nge-message gitu atau nge-kontak kita, ntar si inbox response rate-nya turun gitu jadi 50K atau 75%. Kita harus standby gitu kalau freelancer luar tuh. Terus kalau misalkan udah order complete-nya udah sebesar 100% bisa naik level gitu. Kalau udah bisa naik level, ntar jadi level 2. Kalau udah level 2 otomatis kita tuh bisa naikin harga tadinya $5 jadi $10, $20 gitu. Oh, jadi kita bisa matok juga gitu ya, Kang? Iya, juga matok. Oh, mantap. Saya contohkan gig saya ini nih. Belum lagi sama tip gitu ya, Kang? Ya, tips. Kemarin juga pas order factor, alhamdulillah dikasih tips lagi gitu sama kliennya. Bentar ya. Untuk harganya sih saya dipatok di harga ini nih, $5. Nah, ini untuk deskripsinya ini sebagai berikut gitu. Untuk standarnya saya kasih harga $10, untuk premiumnya 15. Nah, untuk revisiannya, tentang revisian, itu tuh harus banget gitu revisian tuh. Kalau baru pertama kali buat jasa gitu harus siap-siap revisi gitu. Soalnya kalau misalkan udah buka jasa gitu, jasa order factor, terus revisiannya dibatas, otomatis pelanggannya gak bakal mau gitu. Ini juga untuk basic revisinya 3 kali, yang standar 4 kali, premium harusnya unlimited gitu, unlimited revision. Soalnya ini udah gigs yang dulu gitu, bukan yang baru. Boleh nih nanti rekan-rekan kalau misalkan minat ya boleh ke Kang Dimas nih. Iya, kalau minat boleh ke saya saja. Kalau boleh nanti kita jadiin pemateri juga nih Kang Dimas ini. Boleh. Kalau misalkan ada acara di Hima. Boleh. Sekali nih. Siap. Oke. Mantap sekali Kang Dimas ya, kliennya udah dari luar negeri gitu. Mantap sekali buat Kang Dimas. Ada juga teman saya sih yang awalnya itu dari Facebook gitu. Emang ya dari Facebook mah gitu, orang-orang luar negeri itu cari klien misal jasa desain vektor kayak gitu tuh di Facebook ya Kang? Iya, Facebook kebanyakan Facebook sih. Iya benar. Penting Baik, terima kasih buat Kang Dimas untuk sharing-sharingnya ya. Iya. Sangat
sangat bermanfaat sekali gitu. Pengalaman yang sangat luar biasa hingga bisa sampai ke titik ini buat Kang Dimas. Ya. Baik, karena sesi tanya jawab udah sama sesi sharing udah tiga ya, udah tiga. Mungkin kita langsung saja ke sesi selanjutnya ya kan, biar memperhemat waktu. Langsung ke sesi pemberian sertifikat nih buat Kang Uyan. Gimana operator udah siap tuh buat nyala ini? Nah, yuk foto dulu Kang Uyan. Oke, 1, 2, Tuh, 3. oke. Terima kasih Kang Uyan telah bersedia menjadi pematerian dari awal hingga akhir gitu ya. Nah, selanjutnya nih ada langsung ke si kuis ya yang akan dipandu oleh Tesipa Paujia. Mangga untuk Tesipa dipersilahkan. Yuk Akang Teteh ikutan ya karena ini kuis terakhir tuh berhadiah juga lumayan buat jajan lah. Mangga Tesipa. Ya, Yuk baik. join Terima tuh kasih. linknya ada di kolom chat. Yuk, join ya teman-teman. Tinggal klik aja link yang ada di kolom chatnya. Yuk Akang Teteh join lumayan berdoor prize. Yuk teman-teman, join yuk. Udah baru 2 orang nih. Ayo lumayan dapat door prize. Materinya seputar yang dijelasin sama Kang Nurbayan. Jadi gak jauh beda. Oh iya, kuisnya pakai. Ayo Ayo teman-teman Akang join Teteh yuk. baru 4 nih. Yuk join. Yuk Akang Teteh baru 4 orang nih, baru Kang Muhammad Ismail, Teh Rosida, Kang Dimas sama nah udah bertambah nih. Yuk diajakin. Nah udah 6 orang nih. Yuk barangkali ada yang masih mau masuk. Yuk Ayo tunggu. teman-teman. Lumayan teman-teman door prize-nya. Nah, sudah 7 nih teman-teman, yuk. Join lagi yang belum, ajakin teman yang Yuk lainnya. ditunggu Yuk, yuk. teman-teman. Kita tunggu sampai jam 2 lebih 25 ya teman-teman, 1 menit lagi. Nah, udah ada 8 nih. 9. Ya teman-teman.
Nah, udah jam 2.25, kita mulai saja ya teman-teman. Yuk, dimulai, mangga operator. Oke. Waktu habis. Siapa nih yang pertama nih? Ada Kang. Ada saya. Saya siapa saya? Di next teh. Jadi kenapa kita harus memilih lain? Mantap. Siapa nih yang pertama? Wah, disusul oleh Kang Riki. Oke. Wow, salah. Berikut ini beberapa fokus biasa di Sengrapis. Kita lihat. Oke, mantap. Kita lihat yang pertama siapa? Apakah masih Kang Riki? Oh, masih Kang Riki ya? Yang bukan salah satu penyebab. Siapa nih yang pertama nih? Wah, masih Kang Riki dan disusul oleh Kang Farid. Jangan meremnya. Kan sifat dari usaha. Masih Kang Riki, mantap sekali ya. Berikut yang bukan cara dan grafik. Yang pertama masih Kang Riki dan disusul yang kedua oleh Teh Putri. Luar biasa sekali. Bahwa ini adalah karakter wirausaha yang perlu dikembangkan. Masih Kang Riki juga. Mantap sekali. Informasi yang dibutuhkan dalam kreativitas berwirausaha produk Hands up.
Oke, yang pertama ini masih siapa nih? Wah, masih Kang Riki. Dua ini yang bermasalah terus yang itu Oke, yang pertama ini siapa nih? Wah, masih Kang Riki yang memimpin. Luar biasa. Satu soal terakhir ya, teman-teman. Faktor yang mempengaruhi kegagalan usaha kecuali baik, pemenang pertama. Mantap sekali Kang Riki. Baik, terima kasih kepada audiens yang telah atas partisipannya. Saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Oke, gamenya yang sangat seru ya kawan-kawan. Oh iya, buat Kang Riki jangan lupa bisa kontak buat hadiahnya ya kepada panitia yang tertera. Boleh ke saya, boleh ke Teh Simpa, boleh ke Silmi juga nih. Sebentar, mohon maaf gangguan. Selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi nih. Yuk, diusahakan buat Akang Teteh buat on cam karena ini terakhiran gitu. Yuk, Ayo on cam yuk. Kang Dimas kemana nih? Gak on cam. Tadi ada Kang Dimas. Kang Dimas nih, ada Kang Dimas. Ada Kang Yusuf, Teh Siti, Teh Rosidah Mansur, Teh Putri, Teh Lisna, Kang Muhammad Ismail, Kang Farid, Kang Dimas, Kang Ardiansyah. Yuk, on cam, Kang Teteh. Gimana operator udah siap? Siap, siap. Oke, udah semuanya on cam belum, Teh? Belum nih. Ini sinyal saya juga kayaknya. Nah, udah ada. Nah, udah mulai banyak nih. Hayu Akang Teteh semuanya langsung aja on cam ya. Yuk, Kang Teteh on cam. Terakhiran nih. Oke, boleh mulai aja Teh Silmi. Yuk. Oke. 1, 2, 3. Tuh Ayo lagi lagi. yuk. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke. Baik, terima kasih buat Akang Teteh yang telah mengikuti semua rangkaian acara itu dari pelatihan pertama hingga pelatihan pertemuan terakhir ini gitu ya. Kami dari semua panitia mengucapkan mohon maaf bila banyak salah kata maupun dari semua teknis yang sudah kami lakukan gitu ya. Baik, langsung saja ditutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, teman-teman buat sertifikatnya ntar nyusul ya, dikirimin lewat Google Drive pokoknya ya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Terima kasih Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Bye. Terima kasih, Terima dadah. kasih. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.